Selamat sore para mahasiswa. Hari ini kita akan belajar ada dua hal. Yang satu machine learning tetapi memakai cloud. Itu adalah agent AI atau agentic AI yang sangat keren. Jadi itu seperti ChatGPT tapi lebih keren lagi, seperti notebook LM tapi lebih ke arah integrasi bermacam-macam agent AI, dan kemudian nanti diteruskan Google Colab untuk machine learning bagian regresi. Nah, kita akan start dulu dari uh, PowerPoint yang kemarin tentang perkembangan AI. Ini karena kemarin sudah ada, saya hanya presentasi yang bagian roadmap AI dulu, yang contohnya peralatan kemarin saya bicarakan di kuliah apa ya, saya lupa, kalau tidak salah di kuliah AI ini machine learning mirip. Jadi di peralatan medis itu banyak deep learning-nya. Machine learning itu lebih luas dari deep learning ya. Di dalam machine learning ada neural network juga, dan ternyata di peralatan modern itu sudah banyak yang memakai deep learning seperti ini untuk noise reductions, untuk mengurangi noise gambar. Terus ini MRI untuk bisa memisahkan bagian-bagian dari organ. Ini gambar otak. Nah, saya sangat cepat saja karena sudah pernah saya berikan. Kemudian ini ultrasound yang juga bisa menggambarkan organ-organ, memisahkan organ ini apa, mendeteksi ya. Kemudian echo core stethoscope juga bisa langsung mendeteksi elektrokardiogram sama fonogram, dan langsung melihat apakah ada penyakit, misalnya penyakit jantung dan sebagainya. Jadi ini pasti dalamnya ada deep learning seperti LSTM, RNN atau yang lain. Kemudian ini biomedika juga sangat luar biasa. Ini nambah adanya LLM di dalamnya. Jadi kalau ada data dari perawatan X-ray, CT scan dan sebagainya, mereka sudah bisa membuat report awal untuk disampaikan ke perawat atau dokter untuk persiapan dan sebagainya. Ini luar biasa. Nah, ini juga khusus untuk patologi AI side. Dia bisa membedakan patologi apa yang digambar atau di video. Terus juga contoh yang lain yang sekarang sedang berkembang adalah perusahaan-perusahaan yang membuat kesehatan nih, yang wearable, seperti membuat peralatan IoT yang bisa ditempel, kemudian sinyalnya bisa dianalisis, kemudian akan ada diagnosa awal dari software. Nah, kemudian di Indonesia juga ada di Lab Optima, ini dari farmasi dari Daria Varia dan Astra yang membuat IoT juga tentang tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat. Nah, kemudian connect ke cloud dan nanti akan ada notifikasi untuk pasien. Nah, kemudian yang kita sekarang sedang sangat heboh sebenarnya, AI itu sudah sangat berkembang. Dulu AI-nya ini sudah modern, sudah ada perceptron neural network, tetapi sudah sangat berkembang. Jadi isinya tidak hanya
perseptron doang, multi-layer perseptron dan sebagainya, tapi sudah ke arah yang disebut transformer. Ini 2017, di mana transformer itu melahirkan seperti ChatGPT dan teman-temannya. Nah, ketika ChatGPT, DeepSeek, dan lain-lainnya itu hadir, karena itu ada transformer untuk mengelola teks berdasarkan miliaran data teks, maka ada pengembangan juga, yaitu ketika teksnya itu diganti oleh pixel dari image, maka akan muncul vision transformer dan lain-lainnya. Nah, kemudian ada perubahannya atau perkembangan yang luar biasa. Ini kalau ini tadi keterangan dalam gambar, jadi perubahan AI yang luar biasa cepat. Kemudian 2017 itu start dari papernya Paswani tentang attention is all you need, maka akan ada matematika yang menghubungkan teks dengan teks yang lain, jadi perhatian atau attention dari kata satu dengan kata yang mana itu ada angkanya. Jadi misalnya saya makan pisang, saya attention-nya ke pisang berapa, pisang ke attention-nya ke makan atau saya berapa dan sebagainya, sehingga mereka bisa melihat hubungan antar kata. Kemudian kata diganti menjadi pixel atau bagian dalam gambar. Gambarnya ini bisa dipecah-pecah nih, gambarnya misalnya dipecah jadi 9, maka atensi dari gambar 1 ke gambar kedua berapa, atau gambar 1 ke gambar 9 berapa, dan sebaliknya gambar 9 ke gambar 1 berapa, maka mereka akan menghasilkan vision transformation, vision transformer. Nah, ketika ini sangat berkembang, di tahun 2023 muncul yang disebut sebagai agentic AI atau 2022 ya. Nah, era sekarang adalah agentic era. Nah, sebelum ke situ ini yang vision itu start memang dari perceptron, kemudian ada arsitek kecil yang disebut ini, misalnya ada namanya Leonard-nya dari Legends ya. Ini kecil sekali untuk apa? Untuk mengenal tulisan tangan 0, 1, 2 sampai 9 sampai ya. Kemudian membesar dan ada juga yang mengecil arsiteknya, tapi lebih powerful dan sebagainya, sampai yang terakhir itu muncul vision transformers, swing dan sebagainya, clip dan sebagainya. Nah, kemudian muncul juga perkembangan ini. Jadi setelah neural network sangat berkembang pesat, jadi terutama yang berbasis transformer, mereka bisa membuat agen-agen, jadi atau agen-agen AI khusus untuk menghitung, khusus untuk translating, khusus untuk membuat dokumen dan sebagainya. Sehingga sekarang kalau kita bandingkan, kan kita sedang sibuk-sibuknya menulis program dengan Python ya, tapi di ChatGPT sekarang sudah bisa minta tolong ChatGPT atau DeepSeek, tolong buatkan program, misalnya kode Python untuk apa, akhirnya ChatGPT menuliskan kode itu, kemudian kita masih copy paste ke misalnya Google Colab atau ke Jupyter Notebook, kemudian di run. Kemudian muncul yang lebih canggih lagi, Claude, kemudian OpenCode dan sebagainya. Nah, contohnya Claude atau biasanya Cloud atau apa,
Tapi kalau saya baca cloud gitu, nanti terdengar seperti awan nih cloud ya, sehingga ini saya baca cloud gitu ya. Eh, apa saya ucapkan seperti bahasa Indonesia cloud atau cloud nggak enak ya cloud. Nah uh, ini program yang berbasis prompting. Jadi misalnya tolong buatkan program klasifikasi misalnya, terus tolong sekalian buatkan laporannya lah. Jadi kita tidak menulis lagi programnya, tapi ini sudah langsung dibuatkan programnya dan dibuatkan laporannya. Nah, ke depan itu akan banyak yang seperti itu. Jadi ini semuanya agentic AI semua. Nanti kelihatannya kita tidak sangat repot untuk membuat program-program, tetapi mereka hanya prompt saja, prompting yang luar biasa detail promptingnya untuk mengurus banyak sekali hal, misalnya tentang perusahaan di ekonomi, di elektronika, dan sebagainya. Nah, kata-kata kunci di prompting itu yang nanti mereka akan kerjakan. Kalau promptingnya salah, mereka juga akan tersesat. Nah, semakin lama tahunnya berkembang, ini kelihatannya akan ada agen yang akan memperbaiki juga ini self-improving agents, menulis kode untuk meningkatkan dirinya sendiri. Nah, nanti ada robot yang kata orang sih sadar sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar ini ya, machine learning, tetapi pakai cloud. Coba-coba ini dengan cloud, dengan hanya sistem prompting doang, dan kita coba dengan data yang sederhana saja. Oke, let's see. Bentar, saya harus ke PowerPoint dulu. Saya cari PowerPoint yang lain. Cloud. Oke. Apakah sudah nampak Cloud AI? Sudah, Pak. Full. Oke, masih nampak ya? Oke, start. Hari ini kita belajar Cloud AI. Dan ini yang bagian pertama, nanti yang bagian kedua kalau waktunya masih ada, kembali ke Google Colab untuk nantinya menjadi model yang akan kita masukkan ke cloud. Tetapi persiapan saya untuk di cloud-nya belum selesai, masih banyak yang harus saya lakukan. Ini cloud-nya start dari sangat awal, sehingga banyak yang harus kalian lakukan. Nah, contohnya ini. Pertama kali kita start dengan install dari ini Cloud. Cari di Google, ketik Cloud desktop gitu, nanti akan ke Cloud dan cari caranya install. Di situ caranya install ada beberapa. Misalnya ini pakai Windows, saya punya Windows 11. Berarti klik di bagian Windows, nanti akan ke sini. Visit Cloud download page, kemudian muncul ini ya, di sini ya. Terus ada pilihan download for Windows atau yang lain. Saya klik yang download for Windows. Kemudian setelah download, di klik untuk di
install. Nah, ketika saya klik install, maka dia akan downloading. Ini lumayan gede, downloading sampai selesai gitu. Kemudian muncul get started, kemudian nanti sign in dulu, kemudian kita select email kita yang mana dan continue. Nah, nanti akan ada ini sign-nya complete. Sign in complete berarti kita sudah bisa start. Jadi start desktopnya, cari di komputer atau di search cloud, terus di run. Nah, pertama kali nanti akan ada create account gitu, create account, terus verify phone number. Setelah di send, nanti dia akan send verification code, terus kita perlu klik itu ya. Ini HP-nya saya bukan yang ini ya tapi ini kalian isilah nomor yang benar, kalau enggak nanti verification code enggak ada muncul. Terus planning to use apa, karena saya pengen yang enggak bayar ya pakai yang for personal use dulu. Kalau dengan tim nanti bayar. Nah ini ya, saya klik yang free. Kalau dengan tim berarti ada co-work ini ya, itu paling enggak bayar $17 per month. Jadi untuk sementara saya pakai yang cloud for free saja, karena kita cek ngapain sih cloud itu. Teman-temannya cloud atau saingannya cloud ada banyak juga, ada open code dan sebagainya, tapi nanti ya pelan-pelan kita pakai dulu cloud. Apa yang terjadi, karena sedang booming sekarang, lagi pada bikin software itu pakai cloud atau pakai open code dan sebagainya yang sangat mudah. Nah, setelah pilih use cloud for free, nanti akan ada chatting awal, continue aja. Ini cuma cari namanya siapa gitu, saya sebut Pak D. Surya gitu, terus pengen apa gitu, saya klik 3 ini, soalnya disuruh pick 3 topics to explore. Saya pilih coding and developing, learning and studying, writing and content creation. Oke. Mungkin ada yang pilih business and strategy, design and creativity, ya terserah. Kemudian setelah masuk, nanti kita akan install klik cloud code. Nah, berarti tadi installnya belum selesai kan, masih harus install bagian-bagian tertentu. Nah, ini cloud code nanti bisa gabung dengan yang lain di laptop kita. Nah, klik install cloud, maka akan terinstall banyak sekali. Nah, ini cuma pertama kali mau ngapain, nah tinggal pilih. Nah, saya tadi pilih build an app based on my idea, tapi kalian bisa langsung ketik mau ngapain. Nah, saya klik ini saja karena baru pertama, saya klik nomor 3. Terus, nah isinya kayak gini, ini belum ada apa-apa ini. Ini hanya klik doang, build an app based on my idea. Berarti ini sudah persis ChatGPT banget itu. Mau bertanya apa, akan dijawab di sini. Nah, sekarang supaya ini terhubung dengan ide pembuatan laporan tentang machine learning, kita minta tolong dulu DeepSeek atau ChatGPT untuk membuat prompt. Nah, ini saya bilang sama ChatGPT, saya sudah install Cloud Desktop di Windows 11. Tolong buat prompt lengkap sebagai berikut. Nah, ini adalah suatu proyek machine learning, misalnya buat kode Python, misalnya load iris ya, data set iris dari Seaborn, kemudian lakukan standard scaling, terus pisahkan data, pisahkan train 80%,
dan tes 20%, kemudian lakukan klasifikasi dengan apa, misalnya di sini saya tulis sebagai logistic regressions, kemudian simpan train model ke iris model ini kalau sudah jadi ya, sudah di train terus jadi bagus, misalnya akurasinya tinggi, simpanlah itu ke iris model PKL, kemudian hitung evaluasi matrix lengkap, buat plot hasil prediksi, buat plot confusion matrix. Terus yang kedua, buatkan laporan lengkap berisi ada judul, autornya ada, Pak D. Surya dan Miss Claude. Kemudian buatkan abstrak, ada isinya juga, tinjauan pustaka. Aduh, salah nulis tapi dia ngerti ya. Pustaka relevan, keterangan, dataset iris, cara machine learning, menganalisa data, dan seterusnya. Saya perlihatkan dulu jawabnya. Bentar, saya cari ChatGPT dulu, di mana ya ChatGPT itu tadi. Bentar dulu, ChatGPT. Nah, ini dia. Nah, ini mana? Bukan, yang atas. Oke. Ini baru install. Ini caranya install. Tadi saya bertanya apa ya? Ini sudah jadi. Nah, ini dia. Saya sudah install Claude desktop. Ini terlihat nggak ChatGPT saya? Terlihat ya? Lihat Pak. Oke. Oke. Tadi saya suruh membuat prompt yang lengkap, bikin analisis tentang data iris, dataset bunga iris. Spesiesnya ada 4. Terus buatkan laporan juga. Nah, Claude butuh yang sangat lengkap. Jadi saya minta tolong dulu ke ChatGPT atau yang lain untuk membuatkan ini ya, prompting yang bagus. Anda adalah seorang data scientist bla 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 gitu ya, machine learning engineer dan sebagainya. Tugas utamanya ngapain? Menggunakan dataset iris dengan Python lalu susun laporan ilmiah lengkapnya. Nah, oke. Bagian 1 ini sudah langsung dia tuliskan langkah-langkah yang benar. Kalau langkahnya salah, kelihatannya Claude salah juga. Jadi Claude kelihatannya sangat disiplin ke langkah yang ditulis. Misalnya import semua library, semua data set iris nih dari Seaborn misalnya, terus tampilkan informasi ini, lakukan processing, misalnya ada yang none atau ada yang misalnya kalian tulis ada yang dibuang karena outlier dan sebagainya, itu harus ditulis di awal ya. Kalau ini nggak ada outlier, terus ada standarisasi juga. Nah, terus data setnya dibagi begini, random step-nya ada, terus bangun klasifikasi dengan logistic regressions. Nah, dan seterusnya latih model, terus lakukan prediksi pada data uji, terus simpan hasilnya, terus hitung metriknya lengkap, ini ditulis semua, yaitu accurations, precisions, recall, F1 score, classification report, confusion matrix, ROC, AUC. Nah, ini kalau ada Pak Bambang atau Bu Hana, tolong apa ini artinya yang metrik ini? Karena ada matematikanya, yaitu. Jadi matematikanya perlu jelas untuk metrik. Nah, kemudian buatlah visualisasi. Visualisasi juga dia bilang ada scatter plot, ada confusion matrix, dan lainnya. Nah, ini berarti kan langkah-langkahnya sudah sangat banyak, terus bahkan disimpan di nama yang jelas, misalnya seperti ini, tulis kode yang rapi, ada komentar jelas dan sebagainya. Jadi promptingnya sangat lengkap. Nah, itu yang bagian pertama. Kemudian yang bagian kedua itu
buatkan laporan ilmiah lengkap. Nah, di sini dibuatkan format Markdown biasanya yang kemudian dikonversi ke PDF atau Word. Saya biasanya kalau tanya ke ChatGPT atau DeepSeek, saya nggak mau langsung PDF atau Word, tetapi formatnya Markdown. Nanti pakai software yang lain, misalnya Pandoc, kemudian dikonvert ke PDF atau Word. Atau Word dulu, kemudian diedit pakai Word lebih mudah, kemudian baru menjadi PDF. Kemudian ada struktur laporan, judulnya juga minta yang relevan. Penulisnya, oke, ini tertulis sudah Pak De Surya dan Miss Claude. Terus abstrak ada, kemudian pendahuluan ada, tinjauan pustaka tentang apa gitu. Nah, ini ditulis. Ini saya ngajarin mahasiswa dalam hati, ngajarin jadi pemalas karena apa? Harusnya kan nulis sendiri, tapi zaman sekarang enggak gitu. Zaman sekarang kita titip saja ke AI, tetapi AI kalau enggak diajak nulis yang benar, ya jadinya enggak benar juga gitu. Jadi bagian ini harus tertata rapi dulu. Jadi ada apa? Sub bab yang jelas itu apa. Kemudian dataset ini misalnya suruh jelasin tuh apa. Kemudian harus menghitung dulu misalnya statistik deskripsinya dulu. Kemudian metodologinya apa? Ada data processing, standarisasi, ya kan? Nah, ini step-step ini sangat basic untuk machine learning. Bagian ini kalian harus tahu ya. Step-step untuk machine learning itu selalu seperti ini ya. Ada data processing, ada standarisasi, kemudian split, ya, train test, kemudian train test, kemudian latih, kemudian predict dan evaluate. Nah, kemudian saya suruh menulis matematikanya, tulis supaya kami belajar. Kemudian persamaan untuk logistik function, logistik regression dan sebagainya harus ditulis rapi juga. Nah, kemudian ini bisa pakai format LaTeX di dalam persamaannya itu, kemudian hasil pembahasannya disuruh ngapain saja. Nah, ini sudah persis membuat skripsi atau tesis ya. Kemudian visualisasi apa yang harus dimasukkan atau dibuat sekalian dengan nama file image-nya. Kemudian ada kesimpulan, terus ada referensi dengan misalnya stylenya IEEE atau apa style atau yang lain. Nah, misalnya ini ya, misalnya mereka suruh cari sendiri. Nah, kemudian syarat tambahan terserah. Terus kita mau minta apa, misalnya kode Python-nya suruh bisa kita download misalnya. Jadi mereka harus, atau si Claude atau Miss Claude atau Claudie gitu, Claude aja, itu harus menghasilkan ini. Nah, ini di copy respon, nah terus paste ke situ, paste ke mana, ke Claude. Saya kembali ke PowerPoint Claude-nya, mana tadi ya, sudah kembali ke ChatGPT, bukan ChatGPT, ke PowerPoint kah? Sudah ya? Oke, jadi tadi jawabannya ChatGPT tidak saya tampilkan sangat banyak di sini, hanya satu screen ini saja, tapi kalian tadi sudah melihat jawabannya sangat panjang dan hanya di copy paste saja dan kemudian di run. Nah, ini hasil pastenya kan ada di situ ya. Ini tidak ditulis lagi, cuma ini
yang dari ChatGPT sudah pasted di sini, berarti sudah ada caranya menulis. Itu kalau belum lengkap diedit dulu, disuruh ngapain itu edit lagi bagian inputting prompt-nya ini supaya sangat lengkap. Kemudian klik run di Sonnet 46 ini modelnya. Kemudian apa yang terjadi? Nah, pertama kali, oke, saya mengerti ini adalah proyek data science lengkap, kode Python plus laporan ilmiah dalam bahasa Indonesia formal. Mari saya kerjakan semuanya, that's good, terus ditunggu, akhirnya oke, model berjalan sempurna, sekarang buat laporan ilmiah, bla bla bla, kode Python lengkap, oke, dan tulisannya dalam dokumen Word. Nah, akhirnya dia peroleh, dia berhasil. Ini ada metriknya juga banyak gitu ya. Terus juga ada gambar-gambar. Nah, ini disuruh upgrade to try, ini artinya nanti kita disuruh bayar ini. Ini aku tidak upgrade ya. Ini masih yang free. Jadi kalian bisa coba-coba. Gambarnya sudah muncul. Nah, kemudian file yang dihasilkan juga banyak. Ada docs, ini laporan ilmiahnya, kemudian ini program Python-nya, kemudian tadi gambar-gambar hasil plottingnya, dan yang terakhir ada .pkl. Ini adalah model dari logistic regression yang sudah di training. Jadi iris underscore model ini yang harus disimpan karena ini nanti bisa dijadikan dasar untuk bikin aplikasi. Tapi biasanya karena ini dari Python ya, itu paling mudah masuk ke aplikasi, ke web atau ke smartphone dan sebagainya. Ini perlu di-convert ke JavaScript. Nah, sekarang kita tidak perlu pusing-pusing mengkonvert karena bisa tanya, tolong ini dikonversi ke JavaScript supaya bisa bikin aplikasi di misalnya di smartphone atau di web dan lain sebagainya. Oke. Dan ini bisa di-download. Nah, jadi tadi file-file yang tadi bisa di-open langsung atau di-download semua. Nah, setelah di-download semua, saya lihat, saya ekstrak, ini ada semua file yang tadi dikerjakan oleh Cloud. Nah, yang saya pengen lihat adalah dokumennya kayak apa ya yang terjadi, yang dibikin Cloud. Ini dia. Nah, sudah persis banget laporan ilmiah yang biasanya diminta oleh Profesor Hana. Tolong kalian menulis tentang teori mesin learning tentang ini itu. Ternyata ini hanya 10 menit saja pakai Cloud selesai. Dan ini halaman pertama sampai halaman berapa? Sampai halaman 18 nih, kelihatan banget itu. Paper ini cukup panjang dan sangat serius. Abstraknya ada laporan hasilnya juga nih. Jadi persis banget caranya membuat paper atau skripsi. Kemudian ada pendahuluan, ada juga referensi yang sudah ditulis di sini ya. Ada ini misalnya Ronald A. Fisher, di sini ada Friedman, ada Michel. Nah, bener atau enggak belum tentu bener, harus dicek satu persatu ya. Kemudian tinjauan pustaka ini mungkin juga tidak up to date karena tinjauan pustaka kalau machine learning doang atau supervised learning ini sudah terlalu kuno dalam hal sekarang. Kalian entah ya, kalau S1 mungkin namanya skripsi, berarti ini semuanya ditulis. Tapi kalau tesis, kalian yang S2
spesifik saja. Jadi ada masalah apa, masalahnya itu harus punya tesa. Kalian punya tesa memprediksi bahwa cara solusi ini akan berhasil. Jadi itu bedanya skripsi sama tesis. Skrip itu boleh nulis ulang ide-idenya orang. Kalau tesis punya tesa sendiri. Jadi punya dugaan bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi berbeda antara skripsi dan tesis ya. Kemudian tadi ada standarisasi feature, evaluasi modelnya pakai apa, precision recall F1, PROC dan sebagainya. Oke, ini nanti Pak Bambang minta tolong bagian itu. Kemudian dataset harus diterangkan, ini dataset misalnya iris itu dari mana ya, disediakan oleh siapa saja, jumlahnya berapa, ini harus ditulis rapi. Kemudian alur analisisnya gimana. Pertama kali perlu ada eksplorasi awal, ini ternyata eksplorasi awal atau eksplorasi data analisis kurang banget di sini, nggak ditampilin gambar-gambarnya, sehingga machine learning itu perlu belajar yang disebut sebagai misalnya embedding embedding evaluation, embedding visualizations. Apa itu? Bisa principal component analysis. Pak Bambang mungkin bisa kasih ini. Principal component analysis, Disney, UMAP, PacMap, ISOMAP, seperti itu. Jadi ada data, kemudian divisualisasi, tapi nggak ngerti datanya kayak apa, sehingga perlu ada cara-cara standar yang hanya menggambarkan data itu seperti apa, dan itu caranya sangat standar seperti principal component analysis, Disney dan sebagainya. Nah, minta tolong dosen yang lain, dosen yang matematik, Buhana atau Pak Bambang untuk matematikanya bagian itu. Kemudian implementasi ada misalnya pakai scikit-learn dan sebagainya. Oke. Kemudian muncul matematika yang kita minta tadi, ada fungsi logistik, ada persamaan logistic regression dan sebagainya. Ini siapa yang nulis? Bukan saya yang nulis, adalah Miss Claudi. Ada matrik evaluasi, ada akurasi, ada precision, recall, ini sudah benar. Kemudian diperoleh hasil-hasil yang sangat bagus. Nah, ini Python-nya ada di mana? Dia mengerjakannya di mana? Di providernya, di cloud ya, bukan di komputer kita, tetapi di sana. Jadi kita minta tolong dia ngerjakan sesuatu, si Miss Claudi itu mengerjakan persoalan ini di Python milik dia, jadi bukan milik kita. Nah, juga tentang pembuatan dokumen itu mereka memakai softwarenya dia yang tidak ada di laptop kita. Nah, akhirnya dapat reporting yang luar biasa bagus ya, ada hasil scatter plot dari dataset, kemudian ada heat map dari confusion metric. Dari sini kelihatan dari 20% data itu hampir semuanya bisa diprediksi dengan bagus. Hanya ini satu salah, ini juga satu salah. Nah, simbolannya juga ada, kemudian referensi ditulis. Nah, selesai PR-nya Prof. Hana untuk membuat laporan tentang apa yang dipelajari. Tetapi kalau ini kan buatan Miss Claudi, kalian harus cek bener enggak ya. Nah, bener atau enggak, ya itu jam terbangnya harus tinggi. Jangan-jangan ada matematika yang salah, bisa saja karena dia akan mengambil banyak
informasi. Nah, matematikanya itu kalau yang terambil itu yang tulisan bahasa Indonesia, karena saya tadi promptingnya bahasa Indonesia, siapa tahu ada yang salah nulis. Itu saya pernah lihat skripsinya, ini skripsi kok salah banget gitu. Ternyata dia ya memang ChatGPT atau DeepSeek dan mengambil dataset dari hasil skripsi yang sebelumnya yang memang salah. Sehingga tak suruh prompting ulang pakai jurnal yang lain. Nah, ChatGPT jeleknya di situ. Sehingga start kalau mau 100% disiplin ke data. Jadi datanya apa yang harus dibaca itu jangan pakai ChatGPT tapi pakai notebook LM ya. Start dari notebook LM, semua referensi dimasukkan dulu, kemudian baru prompting. Nanti respon dari prompt itu akan mencari dulu dari seluruh data yang kita punya. Jadi kalau pakai ChatGPT akan ya tergantung temperature namanya. Jadi kalau pakai ChatGPT atau OpenAI API-nya itu nanti bisa setting termometer. Kalau 0 berarti dia akan sesuai dengan data kita, tapi defaultnya biasanya 0,7 artinya dia bisa bohong. Apalagi kalau di set 1 dia bisa sangat bebas ngomong apa saja sesuai dengan gayanya ChatGPT karena informasinya sangat banyak dan kira-kira kalau sesuai dengan yang sedang dia cari ya masukkan, padahal menurut kita itu enggak benar misalnya. Oke. Sehingga ini Pak dosen marah-marah ya. Ini lihat Pak D. Surya ini. Pak D. Surya. Dosen galak. Galak nggak sih aku? Oke. Kenapa? Ya, Miss Claudi, mahasiswa saya semua pada pinter ya. Tiba-tiba tugasnya rapi, analisisnya dalam, referensinya banyak. Ini pasti kamu yang bantuin mereka. Oh, ini Miss Claudinya. Saya cuma AI Pak, mereka yang tanya, saya yang jawab. Jadi dosen atau guru sekarang pusing deh, karena semakin lama, semakin bagus AI-nya dan dosen ngasih nilai ke siapa? Ke mahasiswa atau ke Miss Claudi? Itulah yang jadi masalah sekarang. Kemudian kita terusin. Jadi di dalam Claude tadi, setelah tadi disuruh membuat laporan, jadi ada Python dan laporan selesai, bisa diteruskan. Sekarang buatkan web, ada front end-nya yang bisa berinteraksi dengan user ya. User memberi input ke text input, ada spal length, spal width, ada petal length, petal width. Kemudian nanti webnya yang memprediksi berdasarkan model PKL yang tadi yang sudah tersimpan di dalam Claude tadi. Claude. Oke, akhirnya dia bisa membuatnya. Terus dia membuat web app. Nah, ini dia. Dia menghasilkan web app. Di situ juga di mana sel Claude-nya, di prompt-nya Claude-nya itu. Ini sudah dia buatkan. Jadi kira-kira sentosa datanya kayak apa, ini contoh data yang ada. Terus kita suruh ngisi spalengnya berapa, ini bisa juga dipakai slider ini digeser-geser. Kemudian klik prediksi spesies, terus ini muncul langsung berapa nih, 81%,6 iris versicolor. Nah, berarti dia sudah langsung membuatkan aplikasi ya di sini ya. Ini keterangan aplikasinya ada. Nah, jadi kita bisa buat ini hanya 10 menit selesai.
atau tergantung data apa yang harus di train oleh Cloudy di cloud-nya dia, itu yang akan membuat lama. Akhirnya kita dapat seluruh laporan dan juga web. Misalnya kita mintanya web, kalau kita minta yang lain pasti dibuatkan juga. Nah, next, sehingga saya akan memikirkan ini tidak menghentikan mahasiswa untuk mengerjakan PR atau tesis skripsi memakai generative AI atau sekarang agentic AI yang luar biasa sangat banyak dan bagus-bagus, tapi kita akan bikin sesuatu yang menantang. Nah, kalian harus lebih tertantang karena sekarang punya tools yang sangat banyak, AI sangat banyak. Nah, tujuannya adalah kita mencoba menaikkan human intelligence sama human skills, dua itu. Jadi kita tidak memilih mana AI yang paling bagus, tidak, tetapi mengcombine atau mengintegrasikan AI yang ada. Oke. Nah, itu tujuan kuliah nanti akhirnya adalah kalian sebagai generalis mengerti banyak hal dan bisa mengintegrasikan berbagai macam AI. Jadi nanti kita perlu, nah ini saya akan mencoba ini merencanakan hukuman tuh dalam tanda petik hukuman itu maksudnya tugas-tugas yang tidak sederhana, tapi gunakanlah AI yang terbagus, kemudian akan menghasilkan yang bagus juga. Jadi tidak menggunakan cara kuno, tetapi cara yang baru, karena AI sekarang semakin bagus, dan kenapa kita tidak ikutin saja yang bagus-bagus itu, kita gunakan, tetapi kita punya data yang baru, kita punya misalnya arsitektur deep learning yang baru atau cara machine learning yang baru dan sebagainya. Kemudian kita bikin itu terintegrasi dengan yang lain. Nah, kelihatannya ini lebih benar arahnya. Jadi memaksa kalian untuk mengerti AI yang semakin lama semakin bagus. Kalau tidak dipaksa, ya tidak akan mengerti produk-produk yang luar biasa ini. Matematikanya tetap diajarkan ya, tentang prinsipal komponen analisis dan teman-temannya tetap harus diajarkan supaya tahu, oh ini hasil ini pasti dari matematika yang bagaimana gitu ya. Nah, kemudian untuk rencana itu kalian perlu mengconnect dengan laptop. Di laptop ada Python, ada yang lain-lain juga. Nah, saya kepinginnya Cloudy ini itu connect dengan Python bukan di cloud-nya Cloud, tapi di sini. Karena apa? Saya bisa membuat software sendiri di laptop dan sebagainya yang harus dicoba-coba dulu, tetapi kemudian bagian reportingnya, tadi membuat report atau dashboardnya itu sudah tidak aku pikir lagi, tetapi yang mikir adalah Cloud. Nah, pertama kali ada di customize, gitu, klik customize, kemudian nanti akan muncul ini dua pilihan. Mau ngapain nih? Customize Cloud itu misalnya connect your apps atau create new skills. Saya tadi connect your apps. Pikir saya mau connect ke Python. Tapi tidak bisa langsung. Connect ke Python nggak bisa langsung.
kalau connect ke R mestinya bisa langsung karena di Cloud itu ada R-nya, native software di dalam Cloud itu kelihatannya R ya. Jadi kalau ke Python itu malah nggak bisa, harus ada jembatannya. Nah, kliklah connect your apps, terus carilah sesuatu. Nah, sesuatunya itu banyak sekali ternyata. Yang terkonek ke cloud itu ada Gmail, ada Google Drive, ada Google Calendar, dan ini bisa kalian baca sendiri atau syndrome nggak tahu dah, terlalu banyak. Ada Spotify. Wah, ini banyak banget ini. Saya hanya screenshot beberapa saja. Nah, mana coba? Zoom for Cloud. Nah, ini ada ini. Ada Zoom for Cloud. Nanti kita coba ya. Ada Zapier. Bagus ini. Jadi kalau kita punya workflows dengan banyak sekali apps, bisa pakai Zapier ya. Bahkan ada trip apps advisor di sini. Wow, ada Uber. Banyak banget dan seterusnya. Oke, karena terlalu banyak nggak saya screenshot semua, saya langsung ketik saja di sini Windows MCP. MCP adalah jembatannya. MCP singkatan dari model konteks protokol. Jadi MCP adalah bagian yang menjahit atau connect antara cloud dengan apa yang mau kita connect. Jadi kita bikin server dulu, namanya adalah kalau di sini Windows MCP. Oke, di add. Nah, cuma saya tadi setelah di add kemudian install. Nah, ini bermasalah di laptop saya bermasalah. Jadi Windows MCP, klik install di sini. Kemudian juga dia minta install juga di sini. Yes, kemudian ini yang terjadi. Jadi MCP Windows MCP nggak ada UV-nya. UV itu kayak pip. Kalau Python menginstall library kan pakai pip ya, pip install NumPy, pip install Pandas dan sebagainya. UV juga, UV install apa. Nah, dia tidak memakai pip tapi UV, berarti UV harus diinstal dulu. Saya nggak punya UV tadinya, terus harus ini perlu UV ya, terus harus open developer setting, klik di situ. Nah, terus harus di edit. Nah, sebelum edit ternyata saya perlu menambah ini ya, extensions tertentu. Ini nanti dilihat saja, jadi bisa copy paste atau tanya di ChatGPT atau DeepSeek. Ini lebih baik ke DeepSeek kalau tentang software-software seperti ini, misalnya gimana caranya menambah extensions tentang MCP gitu. Nanti dia buatkan komennya. Setelah extension ada, terus UV sync. Nah, tapi UV harus diinstal dulu. Caranya install nanti ada di belakang. Ini installnya pakai PowerShell. Terus baru UV run Windows MCP. Nah, setelah Windows MCP-nya run, baru di restart ini ya. Nah, ketika restart itu ternyata fail juga, berarti edit config dulu. Nah, di config tadinya adalah cuma yang atas ini doang, tapi perlu nambah itu, misalnya servernya ada di mana gitu, UV-nya ada di mana. Jadi ini PIP atau ya untuk install Python PIP, kalau di sini pakai UV. Ini untuk install banyak. Nah, ini adalah konfigurasi untuk Windows MCP-nya. Nah, tanyakan saja bagaimana menambah sesuatu di Cloud Desktop config JSON. Nah, sesuatunya itu misalnya Windows MCP. Nanti kalau kalian sudah mengerti bagaimana caranya membangun Python di laptop ke sini, nanti ini akan nambah lagi. Itu tambah server misalnya Python untuk tesis. Tesisnya misalnya judulnya adalah klasifikasi
keramik misalnya. Jadi di sini ada klasifikasi keramik sebagai tambahannya. Tapi Python-nya ada di laptop. Nah, ini si Cloud-nya yang jalan tadi di kill dulu, kemudian dibuka lagi. Nah, akhirnya MCP-nya running. Ini saya tadi 2 kali nambah, tapi lupa. Harusnya kalau ini sama akan jadi 1 doang, tapi ini saya edit jadi kecil semua. Jadi punya 2 yang sama persis. Jadi mestinya kalian punya 1. Yang MCP Windows nulis kenapa kok 2 kali. Nah, ini yang bagian ini. Kalau ini diedit kemudian di run ulang, maka dia akan muncul beberapa yang isinya sama. Kemudian cek. Setelah MCP jalan, saya coba tolong buka Notepad dan tulis gitu, I love you Miss Claude. Ternyata untuk membuka app itu perlu ada permission ya. Misalnya klik ini always allow atau apa, atau once only one dan sebagainya. Di sini ada klik ini, terus nanti dia akan membuka sendiri Notepad, kemudian dia akan menulis. Tapi tadi yang bagian menulis kelihatannya kok trouble, jadi saya coba menyuruh dia yang lain. Jadi misalnya ambil screenshot desktop saya, dia tidak mengambil gambar, tapi ternyata gambarnya saya cari nggak ada, tapi ada laporannya, terlihat di layar sedang membuka aplikasi cloud dan sebagainya, termasuk dialog konfirmasi izin screenshot dari Windows ini. Kemudian ada juga nih di taskbar bawah ada terlihat beberapa aplikasi, karena ini saya sedang membuka banyak, itu dia tahu. Ini yang ada bintangnya itu adalah Cloud-nya. Jadi dia pinter banget. Nah, kemudian juga bikin artifact ini nanti belum saya teruskan yang bagian ini. Nah, di konektor itu kalau dilihat di bawahnya itu ternyata Python yang diperlukan adalah Python 3.13 ya. Sama UV-nya harus di-install dulu. Ini caranya nginstall UV, pakai gini, pakai curl boleh, atau tanya ChatGPT atau DeepSeek gimana nginstall ini pakai PowerShell, itu mungkin lebih baik. Kalau pakai command prompt mungkin ya pakai curl, tapi bisa pakai cara lain. Setelah ini terinstall, tutuplah Cloud dan buka ulang, tapi di kill semua Cloud yang muncul. Kemudian ini tadi PowerShell untuk menginstal UV, kemudian cek UV versionnya ada nggak, ini sudah jalan. Nah, yang sedang saya rancang adalah bagaimana Cloud membantu machine learning. Jadi machine learning memakai Python, tapi ini ada di laptop lokal, di laptopmu sendiri. Tapi mereka harus kerja sama gitu dengan MCP, model konteks protokol. Nah, ini yang akan jadi cara kuliah saya, baik untuk mata kuliah AI sama machine learning, dan mungkin deep learning juga, nanti tergantung ya. Sehingga software di era agentic yang sedang berjalan ini sudah pernah kita gunakan, jadi kalian tidak tertinggal, tetap harus gunakan yang baru-baru. Oke. Kemudian, nah kalian bisa download Python disuruh
yang versi 13 ke atas. So saya sudah pernah download Python 13.12, jadi saya tidak download, tetapi kalian bisa download yang 14 juga ya. Yang 3.12 nggak mau dia. 3.13 ke atas. Kemudian buatlah environment, misalnya ini, kemudian activate itu, kemudian buatlah directory untuk server, kemudian install MCP ya. Nah ini dia, install MCP, sedangkan yang lainnya sama persis mau install untuk machine learning pakai yang lainnya. Joblib ini dibutuhkan karena sering membuka model .pkl untuk menjalankan machine learning. Nah, berarti idenya nanti kalau kita punya machine learning di dalam Python kita akan mencoba itu mengintegrasikannya dengan cloud, sehingga kalau kita bertanya, tolong cari misalnya tadi kalau iris, cari spesies apa gitu. Nah, oke. Bagian pertama saya cek dulu yang bentar. Saya share dulu contohnya cloud. Cloud-nya mana ya? Nah, ini dia. Share. Sudah kelihatan cloud-nya kah? Ini adalah cloud. Tadi yang pertama kali adalah membuat ini copy paste. Nih, sudah kelihatan cloud-nya? Ini cloud kayak DeepSeek, kayak ChatGPT juga. Sudah, Pak. Oke, jadi ini adalah hasil dari permintaan prompting di ChatGPT, saya pastekan di situ yang ini. Kemudian dia akan mengerjakan banyak sekali ya. Kemudian menghasilkan tadi file-file. Nah, kemudian file-file itu bisa di-open pakai apa saja, pakai Word, pakai Visual Studio, dan lainnya. Gambarnya pakai Open in Photos, iris model, tidak ada open-nya nih, kalau di-open pakai yang lain, atau download all. Setelah download all, kemudian bisa dibuat secara lokal untuk predictions. Nah, kemudian ini saya teruskan buatkan web front end yang interaktif dengan user ya. Oke, dia buatkan. setelah itu, nah ini jadi dia prediksi spesies iris gitu, disuruh ngisi ini bisa diubah-ubah gitu kan. Ini diubah-ubah juga. Oke, ini bebas. Terus predict spesies, nah itu tetap versi color, coba ini aku ganti prediksi. Virginica sudah berubah. Nah, kalau kita tanya di sini sekarang secara secara prompting itu, jika sepalnya 6, sepal length 6, sepal width 4, petal length 4, petal width 2, itu termasuk iris spesies apa? Dia sudah bilang, saya sudah isi nilainya langsung di app tadi atas, dan hasilnya ini 54-60%, diikuti iris Virginica dan lain sebagainya. Tapi dia suruh kamu masukkan aja di app di atas gitu kan. Artinya apa? Sebenarnya dia sudah punya hasil dari yang kita minta di atas, dan ada model PKL-nya yang kalau mau ditanya hasil predictions-nya bisa dua cara. Yang pertama adalah cara yang bagus, memakai ini saja, memakai web yang interaktif seperti ini, atau ditanya secara begini sudah bisa, secara prompting begini. Nah,
Kalau di tempat yang lain, ini Notepad nggak jalan. Ini saya apa? Saya tanyakan ulang di sini. Apakah kamu tahu iris spesies apa? Panjangnya sekian, lebarnya sekian. Ini ada seperti yang tadi. Nah, berdasarkan ukuran yang kamu berikan, ini diperkirakan apa gitu. Tapi ini tidak berdasarkan dari program yang kita punya. Ya, kemungkinan besar iris virginica. Jadi dia belum ini tidak satu bab gitu. Kalau tadi kan yang di sini ya, nah yang ini sudah ada datanya juga, sudah bisa diprediksi dari sini atau dimintakan secara prompting. Nah itu yang pertama. Jadi besok coba kita membuat ini, tetapi Python-nya ada di dalam, ada di laptop kita, sehingga machine learning-nya jalan dengan bagus, tetapi teknologi tentang agentic AI style kayak Claude atau yang lain itu sekalian kita pelajari. Oke. Itu yang pertama. Bagian yang kedua sebenarnya tentang teori regresi saja. Oke. Prof, boleh Ya. tanya nggak? Perlu tanya. Oh. Ya, pertama yang mungkin mau bandingin aja sih Prof, dari Cloud ini Prof lebih banyak marah-marah atau enggak dibanding ChatGPT? Kan kalau kita kan sama-sama sering marah-marah ya sama AI ya. Kalau Prof sama Cloud ini gimana dibanding ChatGPT? Itu pertama. Kedua, kalau yang seriusnya terkait tugasnya tadi sih Prof, itu berarti maksudnya supaya Python-nya itu ada perhitungannya itu ada di komputer kita seperti itu ya Prof ya. Makanya dia connect MCP itu ya. Ya. So idenya adalah ini Python itu desain kita. Jadi ketika kita tanya ke DeepSeek, ke ChatGPT, itu toh kita dapatkan juga program ya kan, program Python misalnya, tanyakan ke DeepSeek minta tolong buat klasifikasi iris, itu kan ditulisin dengan rapi kan. Nah tetapi kita pengennya running Python yang machine learning-nya atau deep learning-nya itu arsitektur buatan kita sendiri yang mungkin tidak ada di internet. Nah kalau Cloud kan juga cari di internet juga kan. Nah sehingga kita punya suatu kebebasan. Nah kalau pengen bebas banget kan paling bebas adalah laptop sendiri, bukan Python-nya di tempat yang lain. Jadi kita bisa install kayak punya di sini, rahasianya ada di laptop sendiri, tidak kemana-mana. Cuma kita butuh jembatan saja supaya Cloud bisa membantu kita, misalnya membuat web atau membuat laporan. Nah itu kan hanya Python. Kalau punya R bisa R-nya, atau punya yang lain Excel atau apa, itu bisa juga, tetapi cek dari bayar atau tidak. Nih, lihat tadi ada bayar atau tidak bayar di mana? Masih di atas. Mana tadi ya? Nah ini dia. Yang kita punya ya, itu sedikit banget. Ya. Kita hanya bisa search the web. Nah untungnya ada ini, integrates any context
or tools through connector with remote MCP. Jadi dengan MCP sebenarnya kita punya banyak sekali cara untuk membuat ini selalu gratis. Nah, kalau kalian punya duit, misalnya $17 per bulan, kalian bisa tambah Excel gitu ya. Cloud in Excel, itu misalnya Cloud in Chrome dan sebagainya, atau yang lebih ruwet di sini ya. Dan ditambah di sini Cloud Code, ada coding, caranya coding di Cloud gimana. Ini tidak ada di tempat kita, Cloud coding, karena versi nggak bayar itu kan sedikit ya, nggak ada coding di sini. Tapi kalau coding itu bisa lewat MCP, ngapain juga bayar gitu. Jadi idenya adalah lewat MCP kita bisa yang dikerjakan di Pro plan atau yang di ini. Cuma Coworks nggak jalan, saya tidak bisa bagaimana caranya Coworks tanpa bayar. Paling kalian punya Python di masing-masing laptop dan mereka bisa connect sendiri pakai cara pengiriman tertentu, HTTP atau MQTT atau apa, terus salah satunya connected ke MCP. Nah, berarti Coworks jalan juga lewat MCP. Idenya gitu sih. Nathan Ya, Nathan Prof. ya tadi. Ini kan kebetulan saya kan sharing sama pacar saya kan. Tuh. Jadi saya langganan yang ChatGPT, dia yang langganan yang cloud kan. Kebetulan juga berbayar semua. Tadi untuk yang Excel kayak gitu-gitu, oke mungkin nanti akan saya coba Prof. Praktikalnya seperti apa seperti ya. Tapi untuk yang cowork-nya itu saya masih belum paham Prof. Itu efek penggunaannya seperti apa ya Prof kira-kira ya? Kalau cowork kan maksudnya yang bikin misalnya klasifikasi siapa, yang bikin regresi siapa orangnya beda gitu misalnya di dalam satu cloud. Maksudnya cowork begitu. Kalau ini kan cuma saya satu orang untuk ngurusin semuanya di cloud yang saya install di sini. Kayak di Google Colab kan bisa di-share ya. Share biasanya bisa mengubah juga ya software kode di Google Colab itu kalau punya akses permisinya, atau Docs, Google Docs itu kan bisa di-sharing juga kan antara si A, si B, si C, edit bareng gitu kan. Itu cowork maksudnya begitu. Jadi bikin Python saya, terus bikin reporting siapa, bikin webnya siapa, jadi saling membantu di situ. Oke Prof. Berarti terakhir Prof, lebih bagus mana Prof? Clouda atau ChatGPT Prof? Mereka punya bagusnya masing-masing. Tadi sudah saya katakan, kita itu akan meningkatkan bukan masing-masing AI-nya, tapi human intelligence-nya sama human skill-nya saja. Artinya gunakan seluruh AI yang ada, baik ChatGPT, DeepSeek, dan lainnya, open code, cloud, jadiin satu, jadi integration. Jadi saya tidak bisa melihat bagus mana antara ChatGPT sama Cloud. Kalau ChatGPT kan bisa juga nulis kode, tapi nggak langsung bisa bikin itu run sendiri, nggak tahu yang bayar. Kemudian bikin report sendiri seperti Cloud. Nah, Cloud nggak paling bagus juga. Coba kalau bikin tulisan yang sangat disiplin sesuai dengan riset masing-masing, nggak pakai Cloud mungkin, tapi pakai pertama kali Notebook LM, kemudian datanya bisa masuk ke Gemini juga, terus masukkan ke Games, terus masuk ke Google Workstation. Jadi semuanya itu Google. Kalau ini kan bukan Google, ini dari Anthropic.
Hmm. Iya Prof, kemarin saya sempat tanya ChatGPT dan saya bandingkan juga sih Prof. Saya nanya ke dia apa sih keunggulanmu dan dibanding cloud dan lain-lain. Dan dia ada sebut sih, memang cloud itu katanya lebih bagus untuk coding dan coding-coding sih Prof, katanya sih gitu. Tapi untuk versatility, apa namanya, katanya ChatGPT lebih bagus sih. Cuman saya kan lebih percaya omongan Prof ya daripada omongan ChatGPT. Oh ya, enggak juga. Jadi kalau setahuku ya, kalau di ChatGPT kan dia tetap harus menulis program, eh, menulis programnya itu misalnya tolong buatkan klasifikasi iris kayak tadi. Dia akan menjawab sangat rapi dari A sampai Z selesai, yang bisa kita copy ke Python. Kalau versi Claude itu kan sebenarnya prompting. Buatkan ini, terus ini ya dia bisa apa secara langsung pakai Python yang di dalam dirinya sendiri untuk menjawab apa prompting kita itu. Jadi beda beda cara. Yang satu murni apa ChatGPT yang lama itu murni LLM, tapi sekarang memang sudah ada agentic AI seperti gambar dan sebagainya, itu nggak akan dari ChatGPT sendirian, itu pasti agentic AI ada di dalamnya. Jadi ChatGPT berubah semakin ke arah agentic AI. Nah, yang Anthropic kebetulan Claude sudah langsung comot-comot banyak sekali mitra agentic AI tadi. Jadi keunggulannya itu di Claude. Dia mitra agent AI-nya sangat lebih banyak daripada ChatGPT. Gitu. Prof, terkait sekalian untuk tesis juga Prof. Kemarin saya kan sempat running tesis saya juga kan Prof di, tapi codingnya itu kan hasil buatan ChatGPT gitu ya. Saya kurang, saya nggak bisa running itu dengan penuh sih Prof. Maksudnya ada keterbatasan beberapa hal seperti itu. Kalau hasil dari ChatGPT dioper ke cloud untuk disempurnakan, apakah metode itu kira-kira jadi lebih baik atau enggak ya Prof? Menurut Prof? Belum tentu baik. Paling baik itu dari kepala sendiri. Jadi bertanya ke ChatGPT atau ke Claude itu sesuai dengan prompting kita. Misalnya jangan memakai ANN atau ubahlah CNN-nya itu begini begitu begitu. Nah, itu kan kita yang desain, tapi kita nggak nulis sendiri. Yang menulis si apa ChatGPT atau DeepSeek, tetapi berdasarkan prompting kita. Jadi kita tidak apa tidak memakai misalnya node neural network-nya adalah AX plus B gitu atau WX plus B yang linear itu. Jangan pakai itu, aku pengennya kuadratik, misalnya AX kuadrat plus BX plus C. Nah, akhirnya neural network-nya semuanya kuadratik misalnya. Itu lebih ramai lagi. Nah, itu berarti kan ide kita, tapi dituliskan secara konsisten oleh ChatGPT atau DeepSeek. Itu pun kadang-kadang salah, jadi tetap harus diedit. Nah, Claude itu saya kira akan lebih manut gitu dalam tanda petik. Claude lebih manut daripada ChatGPT untuk seperti ini, karena dia berbasis sangat kuat ke promptingnya. Promptingnya itu kalau salah prompting dia harusnya juga salah gitu. Kalau DeepSeek kalau kita salah prompting kan dia malah betulin kan. Ini mestinya kamu apa 3 tambah 1 harusnya 4 gitu. Kok kamu bilang 3 plus 1 sama dengan 5, maksudnya gitu. Claude mungkin tetap 3 tambah 1 tetap 4, tapi maksudnya algoritma yang kamu maui di Claude itu akan dia buat lebih tepat dalam tanda petik sesuai dengan keinginanmu.
Itu. Nah, ChatGPT kan lebih ini, temperature-nya kalau tidak salah di default di ChatGPT yang free ini sekitar 0,7. Berarti lebih baik pakai notebook LM dulu kalau pengen sesuai dengan risetmu kan. Kemudian pakai Gemini. Jadi dia tidak kemana-mana. Tergantung jawabnya, Mas Nathan. Oke, paham sekali Prof. Terima kasih. Menarik sekali. Oke. Sudah 7:30 mungkin bagian kedua kapan-kapan aja ya. Pertemuan berikutnya saja. Ternyata capek juga ini ngurusin ini. Oke, ada pertanyaan yang lain kah? Kalau tidak ada, oke. Kalian punya waktu untuk download sendiri dan mencoba sendiri, dan goalnya nanti menulis machine learning di laptop pakai Python, tapi Cloud hanya membantu hal yang lainnya seperti making reports-nya. Jadi tetap connected ke machine learning. Saya kira cukup ya. Ada pertanyaan lagi kah? Atau Pak Bambang mau tanya? Nah, Pak Surya nyimak aja. Oke, kalau begitu kuliah selesai untuk hari ini. Saya akan teruskan untuk bagian kedua itu tentang regressions. Kalau Pak Bambang kebetulan masuk, yang tadi ada metrik, kalau regression mau juga masuk, maka isinya adalah tentang OLS, Rich, Lasso, dan Elastic Net. Oke. Ya, siap. Saya usahakan. Oke. Terima kasih Mas dan Mbak Selamat malam. mahasiswa, selamat malam semuanya. Absen udah ya? Sudah saya buat. Oke.